Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 2, Sekolah Men 1 Jeneponto. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh ustazah saya, yaitu menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna. Penyebab terjadinya persebaran flora dan fauna yaitu tanah, fisiografi, iklim, dan makhluk hidup. Yang pertama, tanah. Unsur kimia tanah diperlukan bagi pertumbuhan flora dunia. Kesuburan tanah berlainan di suatu tempat dengan tempat lain, inilah yang membuat jenis dan keanekaragaman flora berlainan di berbagai wilayah. Yang kedua, relief permukaan bumi atau fisiografi. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Yang ketiga, iklim. Iklim yang berbeda di berbagai wilayah turut mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang mampu hidup di masing-masing wilayah. Misalnya pohon kaktus lebih tepat hidup di daerah gurun yang bercurah hujan rendah, tetapi pohon kayu keras lebih cocok di daerah tropis. Yang keempat, makhluk hidup. Persebaran flora dan fauna juga dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Misalnya, manusia berpengaruh pada kehidupan fauna suatu wilayah dengan konservasi, penangkaran, atau malah melakukan pencarian. Sementara itu, manusia juga dapat memindahkan bibit dari satu wilayah ke wilayah lain yang mungkin bibit itu dapat beradaptasi di tempat baru. Fauna Indonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu fauna Indonesia Barat atau fauna Asiatis, fauna Indonesia Tengah atau fauna peralihan, fauna Indonesia Timur atau fauna Australis. Fauna Indonesia Barat atau fauna Asiatis, yaitu wilayah ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, contohnya gajah, harimau, badak, dan beruang. Fauna Indonesia Tengah atau fauna peralihan, wilayah ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, contohnya anoa, komodo, rusa, dan burung kakatua. Fauna Indonesia Timur atau fauna Australis. Wilayah ini meliputi Papua. Contoh fauna Australis yaitu cendrawasih, kanguru, dan lain sebagainya. Flora di dunia yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma padang rumput, bioma sabana, bioma gurun, bioma taiga, dan bioma tundra. Bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma dengan vegetasi, flora, dan fauna yang paling variatif. Tanahnya subur dan sering disebut sebagai hutan belantara dengan hidupnya hewan liar di dalamnya. Bioma hutan gugur. Hutan gugur merupakan hutan yang mengalami 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini adalah kebiasaan sifat pohon di dalamnya. Bioma padang rumput. Bioma yang dimaksud dengan wilayah yang dipenuhi padang rumput yang luas. Padang rumput juga sering disebut sebagai stepa. Curah hujan di padang rumput tergolong lebih rendah dibanding taiga, yakni hanya 250 hingga 500 mm per tahun. Sabana. Sabana merupakan bioma yang dipenuhi semak belukar dan pohon. Daerahnya tergolong panas sepanjang tahun dengan curah hujan mencapai 900 hingga 1500 mm per tahun. Gurun adalah bioma yang sangat kering dengan curah hujan di bawah 250 mm per tahun. Taiga seperti halnya hutan gugur. Taiga juga hutan yang mendapat 4 musim, namun periode musim gugur dan seminya hanya sebentar, sementara musim dinginnya terbilang panjang. Tundra. Tundra adalah bioma yang paling beda dibandingkan 6 bioma lain. Tundra berasal dari kata Finlandia tunturi yang berarti dataran tanpa pohon, karena tidak ada satupun tumbuhan di sana. Konferensi flora dan fauna. Yang pertama, hutan lindung. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung tata air dan tanah untuk menjaga kehidupan flora dan fauna. Contoh hutan lindung Ketu
Hutan Taman Raya Bung Hatta, Taman Nasional Bukti Barisan, Hutan Lindung Sungai Wain. Cagar alam, suatu yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Contoh, cagar alam Abadas, cagar alam Karakatau, cagar alam Pangandaran. Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah suaka yang berfungsi untuk tempat hidup margasatwa. Contohnya Muara Angke, Bawean, Cikepun, Palian, Hartu, Kateri, dan Danau Taudale. Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan penelitian, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya Taman Nasional Kodomo. Manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat laut dari segi ekonomi yaitu mengembangkan teknik penangkapan ikan bagi nelayan, membudidayakan kerang budaya, perawatan terumbu karang untuk pariwisata dan konservasi, pengembangan industri garam, pengembangan industri wisata bawah laut. Manfaat laut dari segi wisata dan ilmu pengetahuan. Dari segi wisata yaitu keanekaragaman terumbu karang, ikan-ikan laut bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Keindahan bawah laut sehingga menjadi banyak objek wisata yang didatangi banyak turis. Ilmu pengetahuan, penelitian mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam laut. Penelitian mengenai hewan yang ada di dalam laut. Manfaat laut dari segi budaya dan sosial. Sosial, sebagai tempat wisata luar atau dalam melalui melihat dan membudidayakan hewan atau tumbuhan laut yang hampir punah. Budaya, sebagai tempat orang melakukan budaya atau adat seperti pembuangan abu mayat di Bali dan manfaatnya sebagai tempat budidaya ikan dan tumbuhan. Manfaat laut dari segi ekologi, sumber pelestarian keanekaragaman hayati, penunjang ekosistem, penanggulang efek pemantau. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.